Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erli Rahmawati dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang wawasan Tridharma Perguruan Tinggi, juga perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 atau 4.0. Mari kita mulai dengan pembahasan wawasan Tridharma Perguruan Tinggi. Nanti saya akan lihat ke sana karena materinya ada di sana. Tridharma Perguruan Tinggi diambil dari bahasa Sanskerta, di mana di sana terdapat dua kata. Ada kata tri dan kata dharma. Tri yang berarti tiga dan dharma yang berarti kewajiban. Dapat dijelaskan secara istilah, Tridharma Perguruan Tinggi adalah suatu asas yang dipegang oleh setiap perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 9, Tridharma Perguruan Tinggi merupakan tiga pilar dasar pola pikir dan menjadi kewajiban bagi mahasiswa, di mana tiga pilar tersebut adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga pilar tersebut merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Oleh karena itulah, dasar pendidikan dan ilmu perlu diperkuat dengan sistem pembelajaran yang baik dan benar di kelas, kemudian membangun penelitian dan pengembangan yang positif, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, sekarang saya akan sedikit memberikan penjabaran tentang tiga pilar tersebut. Yang pertama yaitu pendidikan. Nah, pendidikan di sini merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, lalu kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, juga masyarakat, bangsa, bahkan negara. Nah, pilar kedua yaitu penelitian. Penelitian di sini merupakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu, pilar yang terakhir yaitu pengabdian kepada masyarakat, merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, pembahasan kedua di sini tentang perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0. Nah, sebenarnya revolusi industri 4.0 itu apa sih? Menurut Angela Merkel, tahun 2014, dia bilang bahwa revolusi industri 4.0 ini merupakan transformasi komprehensif dari seluruh aspek produksi dan industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Itu agak pusing ya penjelasannya. Nah, lebih mudahnya gini, revolusi industri 4.0 ini adalah perubahan yang begitu cepat, di mana ketika kita atau negara kita tidak dapat mengejar, ya siap-siap aja ketinggalan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35, Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi itu mencakup pengembangan intelektual, akhlak yang mulia, dan keterampilan. Di mana meskipun IPK kita tinggi, tapi sikap kita kurang baik ketika belajar misalnya, itu bisa jadi bahan pertimbangan untuk dosen dan jajarannya untuk mempersulit kelulusan kita loh. Nah, kita ke pembahasan terakhir yaitu mengenai tantangan perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0. Pesatnya perkembangan teknologi di era revolusi ini sangat berpengaruh terhadap karakteristik pekerjaan yang ada untuk saat ini ya, di mana keterampilan dan kompetensi sangat berpengaruh dan menjadi hal pokok yang harus diperhatikan. Karakteristik di era revolusi industri tersebut meliputi digitalisasi, optimization, customization produksi, otomasi dan adaptasi, interaksi antara manusia dengan mesin, value added service dan bisnis, automatic
data exchange dan communication, serta penggunaan teknologi informasi. Dengan begitu, Indonesia sangat butuh tenaga kerja yang berkualitas dan terampil. Nah, makanya karena kita nih baru masuk kuliah, ayolah kita lomba-lomba untuk mengasah keterampilan dan kompetensi kita, supaya nanti kelak ketika kita lulus, kita langsung dapat pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan kita, supaya tidak menambah jumlah pengangguran berpendidik yang ada di Indonesia, oke? Cukup sekian pembahasan yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila sering lihat ke sini karena saya tidak hafal. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kata-kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.